Baby Soleh putri pertama Al-Ghazali dan Alisa Dagis bisa jadi bayi paling beruntung, lahir sebagai anak pertama dari kedua ayah ibunya. Jadi cucu pertama Baby Soleh dihujani cinta dan setumpuk harapan serna pertama. Sampai-sampai Maya Estianty yang baru jadi nenek untuk pertama kali pun tak hanya merancang nama panggilannya sebagai nenek secara khusus, tapi juga rajin menengok Baby Soleh di rumah sakit. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bahagianya Al-Ghazali dan Alisa Dagis menjadi orang tua baru bagi Baby Soleh. Ternyata juga dirasakan oleh banyak pihak. Mulai dari kedua belah pihak orang tua Al, juga orang tua Alisa. Maklum, Baby Soleh merupakan anak pertama, yang otomatis jadi cucu pertama dari semua pihak, sekaligus menjadikan Baby Soleh mendulang limpahan cinta dari banyak pihak. Tak heran jika 2 kali 24 jam pasca dilahirkan, kakek nenek Baby Soleh bukannya pulang, tapi malah ketagihan menjenguk Baby Soleh di rumah sakit. Buktinya kemarin, 2 hari setelah Baby Soleh lahir, Maya Estianty terciduk baru pulang dari rumah sakit, menjenguk sang cucu pertama. Ditemui tim Intens saat hendak pulang, Maya mengucap setumpuk harapan indah untuk Baby Soleh agar cucu pertamanya tersebut kelak menjadi wanita soleh, membawa keberuntungan, nasib baik, dan membawa kebahagiaan. Tak lupa, Maya mengutas pujian bangganya kepada Alisa Dagis yang mampu melewati persalinan panjang selama berjam-jam untuk melahirkan Baby Soleh. Doain aja mudah-mudahan menjadi wanita soleha yang membawa keberuntungan, nasib baik, kebahagiaan jatuh tuh. Kebanggaan Alisa melahirkan normal, Bun? Ya bangga lah, karena kan normal itu adalah sunatullah ya. Gitu. Jadi senang bisa mengikuti proses dari berjam-jam sebelumnya. Melihat perjuangannya Alisa kemarin seperti apa, Bun? Ya senang dong, karena punya anak perempuan yang semangat juangnya seperti kita semuanya di masa lampau yang mau berjuang melahirkan normal, itu kita semua happy ya. Melihat Al-Ghazali bagaimana menjadi ayah, Bun? Senang karena dia 24 jam menemani prosesnya. Bun dipanggil apa, Bun, nanti sama cucu, Bun? Oda, Oma Bunda. Kenapa, Bun? Kenapa dipanggil Oda? Mungkin ada alasannya sendiri. Ya, masa dipanggil kakak? Enggak, maksudnya mungkin banyak kan ada Oma, Eyang gitu. Kan Oma. Ya, Oma aja gitu. Kalau Eyang kayaknya ada Eyang aku, Eyang ibu-ibu saya. Jadi Eyangnya biar Eyang panggil Oma, kan belum ada yang dipanggil Oma di keluarga saya. Udah nyiapin hadiah, Bun, buat cucu? Udah dong. Apa tuh, Bun? Apa tuh, Bun? Jangan usah kepo lah ya. Pokoknya ada. Bun, kalau nyiapin rumah, Bun, buat cucu, Bun? Hah? Rumah buat cucu? Tuh, cucunya masih bayi, rumah dari mana? Kalau nyiapin rumah buat disamperin, iya dong ya. Oke? Dah, thank you ya. Sebelum Maya Estianty, Richard sang besan juga tak kalah memperlihatkan kebahagiaannya menjadi kakek untuk pertama kalinya. Ayah Alisa tersebut dengan bangga mengungkap panggilan yang bakal disebutkan Baby Soleh nanti jika memanggil dirinya dalam bahasa Perancis. Senang mendapat cucu, ayah Alisa ini juga mengentas betapa Alisa dan Al-Ghazali kelelahan pasca proses persalinan Baby Soleh yang memakan waktu 8 jam. Tak heran kelahiran Baby Soleh disambut bahagia dan antusias dari semua pihak, sehingga tamu yang datang ingin menjenguk dan melihat wujud cantik Baby Soleh pasca proses persalinan panjang yang sangat dinanti pun banyak. Ya rasanya ya overwhelming ya. Masih coba proses semuanya, karena memang semuanya kan pada capek ya semalaman di sini, jadi tapi yang jelas bahagia lah. Udah bagus anaknya juga sama mereka sekarang. Cantik sekali, tapi ya itu kan buat kita sendiri lah. Tapi cantik sekali pasti. Kalau mulai prosesnya kan mulainya dari jam 12 lah semalam ya, terus melahirkan tadi pagi jam 8 lah. Jadi 8 jam. Oh, kalau saya sih yang penting ya kalau saya mapus ya. Mapus itu bahasa Prancis juga. Jadi kayak seperti sayang lah. Itu kalau bahasa Prancis. Tapi miripnya dua-duanya lah ada gitu ya.
lagi istirahat, makanya kita nggak lama di sini karena dia mau tidur. Al juga sedang tidur. Sampai sekali banyak tamu hari ini. Ya pastinya kan excited semua. Jadi kita ya seperti saya bilang mungkin kita lagi capek, tapi kalau masalah excited sih kita udah sangat bahagia ya. Bahagianya nggak bisa dipakai kata lah gitu kan, udah dalam sekali. Kalau kado sih, kalau dalam kebudayaan Perancis kan nggak ada ya. Yang jelas apalagi hari ini kan Mother's Day ya. Jadi hadiah yang dia dapatkan sebenarnya kan udah ya lebih besar dari apapun yang dia bisa dapatkan dari orang lain gitu kan, gitu anak sendiri gitu. Jadi itu sangat Uniknya berbeda dengan Richard sang suami. Risa ibu Alisa justru malu-malu menunjukkan kebahagiaannya menjadi nenek untuk pertama kali. Ibu Alisa ini hanya mampu mengucap kata alhamdulillah atas kelahiran baby Soleh. Ini om yang diri. Seperti apa ini udah? Sini aja bentar ibu. Tante sedikit tante. Sedikit aja tante. Yang Alisa baik, babynya juga baik. Kebahagiaannya gimana tante? rencana pulang, mungkin ada rencana pulang. Iya. Besok Mau pulang ya. Besok lusa tante. Ada preskon mungkin tante, ada preskon. Tante sebentar aja. Dan rupanya, bukan cuma para kakek nenek baby Soleh saja yang menumpahkan kebahagiaan mereka menjadi kakek nenek baru. Adik-adik Al-Ghazali yang untuk pertama kalinya resmi menjadi paman pun tak kalah bahagia menyambut kelahiran keponakan pertama mereka. Jika Dul mengucapkan selamat kepada Al atas kelahiran baby Soleh, maka lain halnya dengan El Rumi dan Syifa Haju yang baru hitungan hari jadi pengantin baru. Ya, selamat buat kakak Al dan Alisa, semoga ibunya, adik saya sehat, bayinya juga sehat, dan keluarga bahagia. Pokoknya doa yang terbaik buat mereka semua. Tadi ngelihat Al gimana maksudnya? Ya, terharu lah tentunya pasti, karena ini kan keponakan pertama. Tadi gimana dulu? Udah ngeliat bibinya? Alhamdulillah, mohon doanya ya. Disambut dan dilimpahi banyak cinta, kelahiran baby Soleh justru diwarnai drama penantian. Karena kandungan Alisa Dagis sempat lama tak menunjukkan tanda bakal lahir meski sudah melewati masa HPL. Seperti apa penjelasan dokter spesialis tentang ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Kebahagiaan dan cinta berlimpah yang menyambut kelahiran baby Soleh putri pertama Al-Ghazali dan Alicia Dagis sungguh kontras berbanding terbalik dengan proses kelahiran baby Soleh yang penuh drama. Bagaimana tidak? Kandungan Alisa kala itu diperkirakan menyentuh masa HPL atau hari perkiraan lahir pada akhir bulan April 2026. Sehingga Alisa dan Al pun sampai melewatkan pesta resepsi El Rumi di Bali dan mulai berkemas masuk rumah sakit, bersiap menjalani persalinan. Tapi hingga bulan April berlalu dan berganti bulan Mei, bayi yang mereka nantikan tak juga menunjukkan tanda-tanda mau keluar. Padahal Alisa sudah sering merasakan sakitnya kontraksi. Kandungan Alisa itu pun sontak membuat keluarga hingga jajaran netizen tak sabar sekaligus cemas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan BBS? Dokter spesialis obstetri dan ginekologi pun menelisik apa penyebabnya. Jadi apa itu HPL? HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Tapi orang sering nggak ngerti bahwa mereka merasa bahwa HPL itu adalah tanggal kapan bayinya bakal lahir. Padahal HPL itu adalah tanggal di mana kehamilannya masuk di usia 40 minggu atau 10 bulan begitu. Jadi persalinan kita anggap cukup bulan atau bayinya sudah matang itu antara 37 sampai 41 atau 42 minggu begitu. Itu adalah momen atau masa di mana kita anggap bayinya sudah cukup matang.
Lebih daripada itu, lebih dari 41 atau 42 minggu, kita sebut sebagai kehamilan lewat waktu. Nah, jadi kalau misalnya kehamilannya sudah lebih dari HPL atau sudah mencapai HPL, maka kita harus mengambil keputusan untuk melahirkan bayinya. Tetapi bagaimana kita melahirkan bayinya? Apakah dengan cara induksi atau dengan cara sesar begitu? Bila tidak ada indikasi untuk sesar, maka kita bisa mencoba induksi. Tetapi bila ada indikasi untuk sesar, lebih baik langsung sesar cepat-cepat. Jangan coba-coba dulu dengan induksi begitu. Karena artinya kita sedang menghadapi suatu keadaan yang berisiko tinggi untuk bayi ataupun untuk ibunya. Beruntung setelah drama penantian yang bahkan ikut membuat netizen heboh, akhirnya Alisa menjalani persalinan secara normal. Kenapa persalinan bila sudah lewat waktu harus kita akhiri atau kita harus lahirkan bayinya? Jawabannya sederhana. Pertama-tama adalah karena fungsi plasenta atau ari-ari begitu ya, tidak akan bertahan selama-lamanya. Artinya fungsi plasenta akan menurun seiring dengan kemajuan usia kehamilannya. Semakin tua usia kehamilannya, maka fungsi plasenta akan semakin menurun. Kemudian yang kedua, ada risiko juga terhadap kehamilan terhadap ibu maupun bayinya begitu ya. Dimana pada ibunya kehamilan itu akan semakin menguras energi dari ibunya dan meningkatkan risiko untuk berbagai macam timbul komplikasi begitu. Yaitu misalnya seperti hipertensi dalam kehamilan, obesitas, kemudian ibunya bisa mengalami gangguan metabolisme gula dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian pada bayinya sendiri, bila sudah lewat dari 36 atau 37 minggu, maka secara statistik kita melihat ada peningkatan risiko terjadinya stillbirth begitu, atau bayinya meninggal di dalam. Oleh karena itu, pada saat kehamilan sudah masuk cukup bulan, biasanya kontrol kehamilan dilakukan secara lebih intensif untuk bisa memonitor kondisi ibu dan bayinya dengan lebih akurat lagi atau dengan lebih presisi lagi. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang sudah HPL nih, alias sudah 10 bulan usia kehamilannya, tetapi memang memilih untuk terus menunggu begitu, tidak mau menjalankan induksi persalinan. Maka sebetulnya ya tidak apa-apa sih, silahkan dikomunikasikan sama dokternya. Dokternya silahkan memberikan informasi yang lengkap pada ibunya mengenai risiko-risiko yang akan ibunya hadapi dan bayinya hadapi bila tidak dilakukan persalinan meskipun kehamilannya sudah melewati HPL begitu. Tentunya ini ada risiko, dan tentunya juga sebetulnya apapun keputusan yang diambil, kita jangan cuma sekedar memikirkan kondisi ibunya, kita juga harus memikirkan risiko buat bayinya. Apakah kira-kira dengan menunggu 1-2 hari atau bahkan seminggu itu memberikan risiko yang lebih besar pada bayinya atau tidak, dan apakah risikonya itu memang worth it untuk dijalani atau tidak. Kalau misalnya tidak worth it untuk dijalani, ya jangan dijalankan risikonya begitu. Kan hamilnya udah panjang, hamilnya udah lama. Jangan karena salah mengambil keputusan dalam 1-2 hari terakhir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada bayinya ataupun pada ibunya. Menjadi ayah baru, Al-Ghazali penuh full persiapan. Tak hanya mengikuti kelas tentang bagaimana cara merawat bayi, Al juga menolak sederet tawaran job agar bisa menghabiskan waktu bersama putri pertamanya. Seperti apa cerita Al tentang ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Kelahiran baby Soleh yang menghebohkan seluruh keluarga hingga jajaran netizen fans Al-Ghazali dan Alisa Dagis membuat Al kini menjadi ayah baru yang secara mengejutkan menguak sisi Al-Ghazali yang full persiapan sebagai orang tua. Sejak awal begitu mengetahui Alisa ingin melahirkan secara normal, Al tidak hanya memberikan dukungan penuh kepada istrinya tersebut, tapi juga aksi. Tak banyak yang tahu, Al diam-diam mengikuti kelas tentang bagaimana cara merawat dan mengasuh bayi. Sebagai calon ayah siaga, Al juga menolak sederet tawaran job agar bisa menghabiskan waktu bersama putri pertamanya demi bisa full menemani Alisa mengasuh baby Soleh bersama. Meski menolak tawaran job bernilai miliaran rupiah, tapi Al sudah memiliki sumber pemasukan yang konon fantastis, bukan cuma dari dunia entertain tapi juga dari bidang otomotif. Menurut aku olahraga yang cukup aman karena drift itu bukan mengandalkan kecepatan, tapi
kayak nabrak. Di sini juga dalamnya ada roll bar yang udah emang buat safety untuk balap. Jadi ada apa-apa pun juga mobilnya nggak bakal ringsek. Nggak terima job itu udah 2 bulan sebelum persalinan, 2 bulan setelah persalinan juga ada tawaran, cuman aku nggak mau terima dulu doang. Pengen apa ya? Aku pengen momen quality time bersama istri dan tentunya bersama anak pertama gitu. Oh enggak, kalau ini aku bulan ini, akhir bulan ini apa namanya, lebih memilih lah kerjaan-kerjaan yang kau ambil. Kalau ini kan cuma preskon, terus kebetulan Java Rock juga dekat rumah dan ini sih keluarga semua, jadi nggak termasuk kerjaan lah. Siaga. Jadi seorang ayah baru Excited sih, nggak sabar banget sih sebenarnya. udah mulai belajar macam mungkin. Udah, kita udah ambil kelas persalinan, gimana cara gendong, terus teori-teori apa yang harus dilakukan saat misalkan ibu kontraksi tapi pembukaan belum terbuka gitu-gitu macam itu udah belajar gitu. Aku istri kayak mau. Ya aku juga sebenarnya support normal sih. Karena emang manusia diciptakan kan untuk melahirkan normal. Saya salah namanya emergency. Jadi kalau aku ya kalau bisa saya normal, jadi biar kamu bisa ngerasain apa ya sebagai ibu lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.